Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan coba membahas tentang bab yang masih bagian tentang gerak ya, yaitu gaya dan hukum Newton. Apa sih gaya dan hukum Newton itu? Oke, perhatikan ya. Oke, secara definisi gaya adalah ini tarikan dan dorongan ya, kata kuncinya itu. Jadi gaya adalah tarikan dan dorongan. Oke, tarikan dan dorongan bukan sembarang tarikan dan dorongan, dia menyebabkan berbagai hal. Apa saja? Yang pertama adalah perubahan kecepatan. Nih, perhatikan awalnya pelan. Wah, nah, cepat perubahan kecepatan itu karena gaya ya. Jadi gaya itu tarikan dan dorongan yang menyebabkan pertama perubahan kecepatan, yang kedua perubahan arah gerak. Yaitu ya, ketika ketabrak arah geraknya langsung berubah tuh. Nah, itu. Yang ketiga adalah perubahan bentuk. Pernah lihat ini? Nah ya, cara bikin sesuatu dari tanah liat ya, guci dari tanah liat. Nah, tuh dikasih gaya, dikasih dorongan, dikasih tekanan. Nah, yang keempat adalah perubahan posisi. Ya, lihat arah tangannya rubah ya posisinya. Oke, pinggulnya juga berubah. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, macam-macam gaya. Nah, secara umum gaya dibagi menjadi dua ya, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa saja contoh gaya sentuh? Yang pertama ini nih, gaya dorong, jelas harus disentuh ya. Gaya dorong disebutnya. Terus ini gaya apa nih? Ini dulu deh. Gaya angkat ya, karena diangkat ke atas ya. Terus ini gaya karena ini karet, gaya pegas ya, atau gaya elastis ya. Jadi benda-benda elastis dia punya gaya namanya gaya pegas. Selanjutnya di sini ada ini gaya tarik namanya ya. Ini ditarik ya. Kemudian di sini nih, kalau kalian lagi naik sepeda, sekarang lagi tren sepeda ya, direm. Nah, maka kenapa dia bisa berhenti? Karena direm, dikasih gaya apa itu? Gaya gesek. Nah, ini gaya gesek ya. Dan masih banyak sekali gaya-gaya yang lain. Kalian bisa sebutin nanti di kolom komentar, bisa tambahkan gaya apa saja yang jelas di sini gaya bukan style ya. Gaya di sini bahasa Inggrisnya bukan style tapi force ya. Force. Jadi gaya tenaga lah, kekuatan, power. Nah, itu gaya di sini ya, bukan gaya style ya. Pak, gaya itu lumba-lumba bukan, itu juga bukan gaya, itu mah style juga ya di renang. Yang kedua ada di sini ada gaya tak sentuh. Oke, gaya tak sentuh yang pertama di sini contohnya adalah gaya Newton kejatuhan apel. Kenapa bisa apelnya bisa jatuh ke bawah? Ada gaya gravitasi. Yang kedua ini nih, kenapa bisa nyala? Ada gaya listrik ya. Dan ini juga ada gaya magnet, tarikan dari magnet ya. Dan masih ada, kalian boleh tambahkan kira-kira gaya tak sentuh apa saja yang ada di kehidupan kita ya. Oke. Next, selanjutnya mengenai resultan gaya. Apa itu resultan? Nah, resultan itu adalah hasil penjumlahan atau total gaya. Nah, di sini gaya itu kan simbolnya F ya. Kenapa simbolnya F? Karena bahasa Inggrisnya gaya adalah force ya. Dan satuan dari gaya itu punya satuannya adalah N, atau N itu adalah Newton. Oke, di sini resultan gaya fungsinya adalah untuk menjumlahkan berbagai gaya atau beberapa gaya, menjumlahkan menjadi satu gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini ada caranya nih. Untuk mencari resultan gaya, caranya adalah kalian jika menemukan gaya yang searah, maka dijumlahkan ya, karena gaya ini adalah besaran vektor. Besaran vektor itu yang memiliki arah dan nilai. Jika
kalian menemukan yang berlawanan arah, maka dikurangi atau dicari selisihnya. Oke, diketahui di sini ada sebuah benda bermassa M dikenai 3 gaya. Gaya pertama yang ini, gaya kedua yang ini, kita tulis ini F1, ini F2, ini F3 ya, F3-nya 30. Berapakah resultan gaya, atau bisa ditulis R atau F total ya. F total. Berapa F totalnya? Oke, caranya gimana? Nah, caranya tadi kan udah dijelasin nih. Kalau yang searah jumlahkan. Kita cari dulu mana gaya yang searah. Di sini kalau kalian perhatikan yang searah itu adalah F2 dan F1, arahnya sama-sama ke kiri ya. Maka kita jumlahkan dulu. Pertama adalah penjumlahan antara F1 ditambah F2. Jumlahin dulu, maka kita kasih kurung dulu di sini nih. Maka yang harus dikerjakan pertama adalah yang dikurungin. Kemudian cari yang berlawanan. Yang berlawanannya adalah F3, 30 Newton. Oke, 30. Atau gini dulu deh, sorry. Dikit-dikit deh ya, kita kan dari resultan satu-satu dulu. Oke, pertama kita jumlahin dulu. Berapa hasilnya? 5 dengan 10, 15 ya. Oke, maka resultan yang pertama adalah 15 Newton setelah kita jumlahin. 15 Newton ini arahnya kemana? Karena dua-duanya arahnya ke kiri, maka 15 Newton ini juga ke kiri nanti nih, 15 Newton. Setelah itu kita cari selisihnya nih. F3 dengan yang 15 Newton ini besar mana? Besar ini ya. Oke, kita cari selisihnya. Maka R-nya adalah 30 dikurangi 15. Kenapa nggak 15 kurangi 30? Selisih aja, cari yang besar dikurangi yang kecil ya. Maka di sini didapatlah 15 Newton. Arahnya kemana? Arahnya nih kata kuncinya ya, di sini nih. Gua tulis kata kuncinya. Arahnya mengikuti gaya yang terbesar. 15 dengan 30 besar mana? Besar 30, maka ini selisihnya adalah 15 Newton, arahnya ke kanan. Itu ya. Oke, itu resultan gaya. Oke, ada contoh soal lagi nih. Yuk kita bahas. Nih. Hitunglah resultan gaya berikut. Oke. Di sini 100 Newton, 60 Newton, 105 Newton. Oke. Gimana nih caranya? Nah, kalian sebenarnya bebas mau yang mana dulu yang dikerjakan, mau dijumlahkan dulu boleh, mau dikurangi dulu boleh, silahkan ya. Oke, Pak, saya mau dikurangi dulu. Oke, kita coba dikurangi dulu ya. Kita cari selisihnya, mana dikurangi mana. Nih kebetulan ada angka yang enak untuk dicari selisihnya. Ini 100, ini 105 ya. Cari aja selisihnya. 100 dengan 105 selisihnya berapa? Kurangin 5 ya. Maka 5 Newton. Ke arah mana? Cari arah yang paling besar. Gaya yang paling besar ke sini ya. Maka resultan yang pertama adalah 5 Newton ke sini nih. Oke, ini R1 resultan pertama. Kemudian resultan yang keduanya berapa? Nah, 5 Newton dengan 60. Searah kan? Kita jumlahin. Jadi 65 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke arah kanan. Gimana kalau dijumlah dulu? Sama aja, ini 60 tambah 105 jadi 165. Selisihkan dengan 100 Newton di sini. Jadi 165 dikurangi 165 jawabannya tetap sama ya. Arahnya ke kanan lagi. Ya. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini hukum Newton pertama. Nah, kelembaban. Hukum Newton pertama itu istilah lainnya adalah kelembaban. Nah, ini teks asli dari Newtonnya kayak gini nih, katanya ungkapan dari Newton. An object at rest stay at rest, and an object in motion stay in motion with the same speed and in the same direction unless exerted upon by an unbalanced force. Nah, oke, apa artinya? Wallahu alam. Enggak, bukan. Artinya nih ya. Inilah simpelnya. Benda kalau lagi diam dia akan mempertahankan keadaan diamnya, dan benda kalau lagi bergerak dia akan mempertahankan keadaan geraknya dengan kecepatan yang tetap, same speed, kecepatannya konstan, tetap ya.
in the same direction, dengan arah yang sama ya. Kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Contoh misalnya gini, kalau kalian lagi naik bus nih, mobil mula-mulanya diam, ini mobil ya, mula-mula diam, anggap ini ya, ini bukan mobil, kita ganti dulu nih, bus ya. Bus mula-mula diam. Nah, ketika digas mendadak, kita akan terjungkal ke belakang gitu ya, akan rada kebetot ke belakang, bahasa asingnya ya. Kenapa? Karena kalian mempertahankan kondisi diamnya. Nah, itu hukum 1 Newton, kelembaban, kemalasan, lembam ya. Contoh lain, kalau lagi naik motor nih, lagi nyantai naik motor dengan kecepatan konstan, tiba-tiba ada kucing lewat, direm mendadak, kan ada gaya yang bekerja di sini ya. Ini gaya apa yang bekerja di sini? Gaya gesek ya. Nah, kalau ini apa? Nih gaya dorong nih. Didorongnya sama mesin nih, gaya dorong. Tiba-tiba direm mendadak, nah, dia akan terjungkal ke depan gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya pengendara motor ini mempertahankan kondisi diamnya di motor, atau mempertahankan kondisi bergeraknya di motor gitu ya. Seperti itu hukum Newton 1 tentang kelembaban. Ingat-ingat ya contohnya ya. Nanti banyak juga kondisi yang lain. Bisa kalau kalian lagi diem, iseng tiba-tiba teman melempar bantal, kalian akan bergerak kan? Nah, sebenarnya kalian mempertahankan kondisi diamnya tuh, kelembaban, kemalasan. Atau kalian yang lagi mager, oh berarti mager itu kelembabannya tinggi, males banget gerak tuh ya, berarti lembam banget tuh, gaya gravitasi juga kuat di situ ya. Next, di sini hukum kedua Newton. Oke, ini redaksinya ya, acceleration of an object, bla 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 bla, the object. Ya. Intinya gimana? Intinya gini, hukum Newton 2 itu kata kuncinya dia mempelajari tentang percepatan ya. Kalian udah membahas tuh percepatan di pertemuan sebelumnya. Di sebelum-sebelumnya tuh di GLBB ada percepatan, perubahan kecepatan. Nah, percepatan ini muncul karena apa? Nah, percepatan ini muncul karena dua hal. Yang pertama karena gaya, yang kedua karena massa. Artinya gini, percepatan akan sebanding ya. Percepatan sebanding dengan gaya. Tapi percepatan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya apa? Oke, perhatikan. Percepatan sebanding dengan gaya. Jadi gini, kalau misalnya ada orang lagi ngedorong mobil, kan gaya dorongnya cuma satu, mobilnya punya percepatan 1 misalnya. Kalau misalnya orang yang ngedorongnya ditambah, otomatis gayanya bertambah ya. Kalau gayanya bertambah, mobil makin cepat nggak? Makin cepat ya, maka percepatannya makin besar. Jadi kalau gayanya diperbesar, percepatannya makin besar. Kalau gayanya diperkecil, percepatannya juga makin kecil. Tentunya gaya dan percepatan yang searah ya. Tuh, bukan gaya gesek ya. Kalau gaya gesek diperbesar, Pak, mobil nggak makin cepat. Iya, karena gaya gesek itu melawan arah geraknya, bukan searah. Yang berlaku di sini adalah yang searah ya, percepatan sebanding dengan gaya yang searah. Yang kedua, percepatan berbanding terbalik dengan massa ya. Maksudnya gimana? Contoh, kalian masanya, misalnya kalian ngedorong mobil nih, masanya 1000 kg. Misalnya ngedorong lagi nih, suatu saat kalian sendirian ngedorong truk, masanya 1 ton misalnya, atau 10 ton misal ya. Gede banget ya, 10 ton. Kalian dorong sendirian. Kira-kira makin cepat akan kecepatannya akan sama dengan mobil ini atau tidak? Jelas tidak ya, karena di sini masanya lebih besar. Jadi kalau masanya lebih besar, percepatannya justru makin kecil. Kebalikannya, kalau masanya lebih besar, masanya lebih kecil, percepatannya makin besar. Kalau kalian ngedorong beca aja, masanya kan kecil ya. Ketika didorong bisa lebih cepat lagi. Apalagi ngedorong sepeda. Itu hukum kedua Newton. Di sini ada rumusnya nih, A sama dengan F dibagi M.
Acceleration sama dengan force dibagi divide by mass ya, mass 1 mass double S. Oke, kita ke contoh soal. Ada nih contohnya di sini nih, perhatikan. Hitung besar percepatan mobil. Oke, ini mobil apa nih? Itu ya, apa Volkswagen. Di sini diketahui, oke, biasakan kita ngerjakannya pakai diketahui. Diketahui di sini gaya dorongnya adalah 50 Newton. Kemudian masanya adalah 2000 kg. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Percepatannya berapa? Oke, back lagi kalau lupa. Nih, balikin lagi. Nah, percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Oke, kita kerjakan. Gaya dibagi massa. Jawab di sini ya. A sama dengan F dibagi M. F-nya 50, M-nya 2000. Coret nolnya. Oke, jadi 5/200. Perkecil, bagi 5 atas bawah. 1/40 meter per sekon kuadrat. Segini udah betul. Tapi kalau mau dijadiin desimal, silakan. Bisa jadi berapa? 0,025 meter per sekon kuadrat. Ya, kalau mau dijadiin desimal itu ya, nanti coba latihan soalnya, cari kuisnya ya di game ini. Next. Oke, ada hukum Newton ketiga. Katanya apa? Hukum Newton ketiga berbunyi, for every action there is an equal and opposite reaction. Artinya setiap ada gaya aksi akan ada gaya reaksi yang nilainya sama namun arahnya berbeda. Contoh, ketika kalian ngedorong tembok, sebenarnya reaksinya tembok juga ngedorong kita, cuma nggak kelihatan aja. Nah, ketika kita berjalan tuh ya, kita kan ngedorong tanah gitu ya. Tanah juga ngasih reaksi, ngedorong kita jadi ke depan gerakannya. Gitu. Contoh lain yang bisa kita lihat secara real ini nih. Ketika pesawat luar angkasa terbang, nah itu ada prinsip gaya aksi reaksi di situ tuh. Nah, gaya aksinya kita ngasih ini apa, semburan bahan bakarnya nih ke atas. Reaksinya adalah kita terdorong ke atas nih aksinya. Jadi kita gaya berat kita kan harusnya ke bawah nih, ini melawan gaya berat, ini ke atas tuh. Itu salah satu contoh dari hukum Newton ketiga. Atau kalau ini diterapin di kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa nih. Kalau kata Sundanya mah tong noel lamun alim ditoel, tong nenggel lamun alim ditenggel. Sama nih konsepnya dengan ini. Jadi kalau kita noel ke batur juga bakal noel. Kalau kita mukul ke orang, orang juga akan mukul. Jadi jangan mukul kalau nggak mau dipukul. Nah, kebalikannya, kalau kalian ngasih kebaikan ke orang, kita akan dapat juga kebaikannya. Setiap aksi pasti ada reaksi, ya. Kalau aksinya positif, aksinya baik, reaksinya juga akan baik. Ya. Nilainya sama, namun arahnya berbeda, ya. Min ini bukan berarti nilainya negatif, ya, bukan. Tapi min ini menunjukkan arah, ya. Arahnya berlawanan, arahnya berbeda. Jadi kalau kita ngasih kebaikan dengan cara ngeberi ke orang, memberi ke musafir, ngasih sedekah, kita akan dapat kebaikan lainnya, tapi nggak dengan dikasih uang juga, mungkin dengan cara yang lain. Nah, itu tuh ya penerapan hukum Newton 3 tuh dalam kehidupan sehari-hari. Next, oke, gaya berat. Nah, perhatikan di sini ada hitungannya nih. Gaya berat atau kita kenal dengan weight. Nah, kita kadang suka keliru antara berat dan massa, ya. Mana sih yang betul, berat badan kamu berapa? Nah, bukan tuh pertanyaannya, harusnya massa badan, ya, massa bukan berat, karena berat itu massa yang sudah dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau di bumi memang gravitasi kita stabil, ya, sementara kalau di luar angkasa beda lagi nilai gravitasinya, sehingga nanti beratnya berbeda. Contoh kalau kalian lihat di bulan, ya, kalau lihat ada yang video orang yang berjalan di bulan, ya, walaupun misalnya kita masih kontroversi tuh itu betul atau enggaknya, ya, tapi kita bisa tahu bahwa gravitasi di bulan tuh lebih kecil dibanding di bumi, karena ketika jalan tuh ke atas ke bawah lagi, nggak langsung ke bawah cepat gitu, ya, lama ke bawahnya tarikannya.
Oke, di sini gaya berat dirumuskan F berat atau kadang suka disimbolkan W ya, W besar. Sorry, bukan W besar, W kecil. Kalau W besar itu usaha ya. W kecil, tapi W-nya nggak melengkung. Itu bisa disangka kecepatan sudut ya. W sama dengan M dikali G, di mana M-nya adalah massa. Massa G-nya adalah gravitasi di bumi. Ada yang tahu berapa? Gravitasi di bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kadang kalau dihitungan suka dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Kalian mau gunakan yang mana? Silakan, boleh. Kalau di kelas SMP masih boleh dua-dua ini ya. Mau pakai yang 9,8 atau gimana nanti soalnya ya, tergantung soalnya. Perhatikan nih cara ngitungnya. Bapak coba jelaskan di sini. Hitung gaya berat dari benda berikut. Oke, di sini ada tabung gas LPG, ada iPhone, ada cincin, ada palunya Thor, sama ada shield-nya Captain America ya. Oke, di sini masanya gampang diketahui, tanyakan jawab seperti biasa. Diketahui masanya 5 kg. Udah dalam kilogram ya. Oh iya, lupa tadi belum dijelasin. Masanya di sini harus dalam kilogram. Oke ya. Dalam kilogram. Harus Pak, harus gunakan standar satuan SI, satuan standar internasional. Oke, di sini masanya 5 kg. Yang ditanyakan adalah W-nya, beratnya berapa, akan hitung gaya beratnya. Lanjut, W sama dengan M kali G. Bapak pakainya G-nya yang 10 ya, biar gampang. G-nya yang 10 meter per sekon kuadrat. Masukin di sini M-nya 5, gravitasinya 10, jawabannya 50. Satuannya apa? Newton, karena gaya ya, gaya berat itu adalah salah satu jenis gaya. Satuannya adalah Newton. Lanjut, yang kedua, di sini diketahui ada iPhone, katanya masanya adalah 350 gram. Oke, rubah dulu ke kilogram. Caranya adalah dibagi dengan 1000. Coret nolnya, 35 dibagi 100, 0,35 kilogram. Yang ditanyakan di sini katanya adalah W-nya, gaya beratnya. Lanjut, kita kerjakan. M kali G, masanya 0,35. Gravitasinya 10, 0,35 dikali 10, 3,5 Newton. Lanjut lagi, di sini katanya 5 gram. Oke, cincin emas 5 gram dibayar tunai. Masanya diketahui ya, biasa diketahui masanya sama dengan 5 gram. Oke, berarti berapa kilogram? 5 dibagi 1000 gitu ya. 0,00 berapa kali belakang koma? 3 ya, 005 kilogram. Oke, kita jawab, cari W sama dengan M kali G. 0,005 dikali 10 ya 0,05. Oke, Newton ya. Kalau belum tahu perkalian desimal, masa sih, pelajari lagi. Di sini ada palunya Thor, katanya palunya Thor itu masanya 10 kg. Keangkat itu ya, harusnya keangkat. Ketahui masanya adalah 10,3 kg. Yang ditanyakan adalah W-nya. Jawab. Oke, W sama dengan M kali G. 10,3 dikali 10, jawabannya 103 Newton. Ya, ini udah dalam kilogram ya. Next, yang terakhir di sini ada shield-nya Captain America. Diketahui katanya masanya 643 gram. Berarti berapa kilogram? Dibagi 1000 aja, 0,643, 3 angka di belakang koma ya. Kilogram. Kali 10, maka W sama dengan 0,643 dikali 10. Pindahin komanya ke belakang, 6,43 Newton. Selesai ya. Kalau kecepatan kalian boleh ulangi lagi, diperlambat speednya di YouTube-nya bisa ya. Oke, ada lagi nggak PowerPoint-nya? Sudah selesai. Oke, itu saja
penjelasan di video kali ini. Silahkan nanti kalian tugasnya adalah, ini kan di game ya, nah, cari soal yang sudah tersebar di scene ini ya. Nanti kalian cari soalnya, kemudian kalian coba kerjakan kuisnya di situ langsung. Setelah selesai, kalian boleh screenshot kalau udah mendapatkan skornya, langsung dikirim ke WA atau nanti Bapak kasih link khusus untuk ngumpulin. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.